Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita pilih kartu ya, walaupun hanya sekedar 2 kartu. Ini bisa untuk belajar mengasah intuisimu ya. Kamu pilih satu ya, gunakan intuisimu. Tema kita saat ini tentang kecenderungan jiwamu, apakah ke supranatural atau spiritual ya. Supranatural adalah keilmuan yang berhubungan dengan kesaktian, pergaiban begitulah ya, atau tentang spiritual, yaitu tentang ketuhanan ya. Dimana kecenderungan jiwamu, kita akan cek, kita akan lihat konfirmasi tarot untukmu ya. Kalian pilih ini file 1 dan ini file 2. Gunakan intuisimu dalam memilih ya. Kalian boleh pilih keduanya atau pilih salah satunya ya. Kita akan mulai dari kartu pertama ini ya, berarti ini disingkirkan dulu. Oke, kita buka untuk file yang pertama ya. Ini belum kalian ini memang orang-orang yang didampingi oleh leluhur ya. Oke, kita akan lihat kartunya. Oke, baiklah. Kalian yang memilih file ini ya, kemana kecenderungan jiwamu? Spiritualkah, supranaturalkah gitu ya. Oke. Jika dilihat dari kartunya ya, kamu yang memilih file ini, file 1 ini, kalian ini adalah orang-orang yang bahagia, tenang, bahagia. Apa? Itu kecenderungannya orang-orang spiritual biasanya ya. Orang-orang dengan tingkat spiritual tinggi, mereka akan hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan ya, tidak ada kesusahan bagi mereka. Dan sebenarnya susah dan senang itu juga biasa buat mereka ya. Jika kamu yang memilih file 1 ini, berarti kamu memang diperjalankan kemungkinan besar ke arah spiritual ya. Jadi hidupmu ini penuh dengan kebahagiaan ya. Kamu senang berbagi, seperti itu juga. Di situ tuh menunjukkan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang bisa dibilang seperti swalayan, apa-apa ada ya. Kalian punya ilmu untuk dibagikan, punya harta yang untuk dibagikan ya, dan tidak harus banyak ya. Orang berbagi tidak harus punya banyak uang dulu begitu ya. Yang penting konsisten. Yang saya tahu konsisten inilah yang menjadikanmu berderajat tinggi ya. Itu pun juga berdasarkan pengalaman, konsisten dalam berbagi. Oke, wah, ini kamu yang memilih file 1 ini ya. Sepertinya kalian ini pernah mengalami goncangan hidup yang cukup berat ya. Kalian adalah tipe-tipe orang yang diuji habis-habisan oleh semesta ya. Kamu lihat pedangnya menusuk badan sekian banyaknya. Kalau sudah seperti itu pasti banyak luka-luka. Dan dalam kehidupan ini kamu healing ya, kamu menyembuhkan dirimu, dan kamu bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu adalah kemampuan alami sebenarnya ya. Jadi yang bisa menyembuhkan diri sendiri ya diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain ini hanya pentrigger, hanya membantumu. Tidak ada yang bisa menolongmu selain dirimu sendiri ya. Oke, untuk file 1. File 1, kamu adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ya suka berbagi, suka menolong orang lain ya. Ini file 1 orangnya welas asih ya. Ini sudah terlihat sekali, sudah sangat spiritual ya. Kalian didampingi juga oleh leluhur ya. Wah, keren ya. File 1 kalian adalah orang-orang yang bakat terkenal ya.
Jadi kalian kayaknya sulit untuk bersembunyi. Kalian akan dibutuhkan orang, kalian akan banyak dimintain tolong sama orang, dimintain nasihat, dimintain banyak hal ya. Karena hidup kalian ini memang kalian seolah-olah terlahir untuk membantu orang, memang begitu. Misi jiwanya itu begitu. Misi jiwanya kalian memang adalah tipe orang-orang yang bermanfaat ya. Jadi memang dibutuhkan tentu saja. Jadi jika dalam perjalanan kehidupanmu kamu sering dimanfaatkan, sebenarnya itu adalah kecenderunganmu. Jadi jiwamu ini memang condong dan cenderung untuk menolong orang. Ya, walaupun bahasanya itu dimanfaatkan begitu loh. Ya, tapi namanya dimanfaatkan ya berarti otomatis kamu orang yang bermanfaat. Ya, hanya saja mungkin dalam perjalananmu kamu merasa kecewa karena orang-orang yang memanfaatkanmu ini ya tidak ada perubahan secara spiritual. Padahal kamu maunya mereka itu ada perubahan begitu ya. Nah, maunya ini adalah kalimat ego masih ya. Kalimat ego ini ya kamu tahu sendiri jika kamu orang spiritual, ego ini memang harus ditundukkan ya. Diemong, bahasa Jawanya begitu. Dimomong, tidak dilawan. Kalau dilawan, wah dia akan menyerang balik suatu hari. Oke, ini tadi ya, kalian orang-orang yang bakal terkenal. Akan dikenal, terkenal ya dengan berbagai cara. Ini mungkin lewat sosial media atau apa. Sekarang zamannya sudah sosial media ya. Kemungkinan kalian akan dikenal ya lewat itu. Mungkin bisa lewat tulisan, lewat bicara ya, seperti pembaca tarot juga bisa seperti saya ya, seorang konsultan spiritual, hal-hal yang berbau spiritual ya. Kamu dicari orang, kamu tidak bisa sembunyi walaupun kamu berusaha untuk sembunyi ya, karena saya mengalaminya. Ketika saya memutuskan untuk menarik diri dari dunia, dari keramaian, justru saya ditarik ke arah sini. Dulu saya jarang bicara, sehari sangat sedikit kata yang keluar, kurang dari 1000 kata malah. Padahal kalau wanita ini menurut ilmu psikologi ya, wanita bisa bicara berapa? 24.000 kata sehari. Laki-laki 7.000 kalau saya tidak salah. Tapi saya kurang dari 1000 dalam sehari. Itu bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun saya jarang bicara. Kemudian ketika semesta membawa saya untuk ke ranah tarot, terpaksa saya harus belajar lagi komunikasi. Ini sudah lumayan lancar walaupun belum saya merasa masih sering tersendat-sendat. Ya, semesta akan memaksamu untuk dikenal orang. Sudah jalanmu seperti itu ya. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh menolaknya. Itu cara saya. Saya akan menolak dulu. Saya akan menolak jika misalkan semesta menugaskan untuk apa, misalkan saya biasanya menolak dulu. Tidak. Saya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa ternyata. Semakin ditolak, kita akan semakin menderita. Ya, oke. Jadi curhat ya. Oke, kalian yang memilih file 1 ini ya adalah orang-orang bebas ya, independen. Kalian sudah tidak bisa tidak bisa ditekan oleh siapapun, oleh apapun lagi. Termasuk doktrin dogma ini sudah tidak mempan bagimu ya. Kamu sudah punya cara berpikir sendiri ya, punya ini otak itu kan ada beberapa bagian ya, otak kanan kiri, otak spiritual kayak gitu ya. Kalian ini sudah berada di otak tengah. Otak tengah ini yaitu orang-orang independen. Karena hanya otak tengah yang tidak bisa dikontrol oleh bagian otak manapun. Ya, jadi otak ini membuat kalian yaitu kalian menjadi orang-orang independen, tidak bisa dikekang, tidak bisa dengan aturan apapun itu. Tapi kalian punya aturan sendiri sudah, bawaan, aplikasi bawaan dari semesta. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, kalian tahu apa yang tidak seharusnya kalian lakukan.
karena kalian sudah terhubung dengan diri sendiri. Ya, kalian sangat spiritual sekali loh di pilihan kartu ini, ya. Wah, keren. Oke, lanjut. Kalian yang memilih pil ini, ya. Waduh, ini adalah orang-orang yang pandai bersembunyi, ya. Kalian pandai bersembunyi, pandai menutupi kemampuan kalian yang sesungguhnya. Kalian mungkin bertentangan sekali dengan yang sebenarnya. Jadi kalian sangat spiritual nih, ya. Kalian sangat spiritual, sangat dekat dengan Tuhan istilahnya, ya, dengan semesta. Tapi kalian menutupi dengan caramu. Kalian punya cara masing-masing kayaknya. Ada yang bersembunyi di dalam cahaya, ya, dalam tanda kutip ya, bersembunyi dalam keramaian, ya, macam-macam caramu. Jadi agar tidak terlalu terlihat bahwa kalian ini adalah orang-orang yang dicintai oleh semesta. Kalian ini orang-orang supernatural, ya, bukan super tapi supernatural. Supernatural ini adalah orang-orang yang dia ini punya kemampuan ekstra, ya, memang sudah bonus dari semesta karena sudah menjalani panjangnya kehidupan. Usia kalian sudah mungkin ribuan tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, ya, mungkin bahkan ada yang jutaan, ya, sebelum eranya sebelum eranya dinosaurus, karena memang ada manusia sebelum itu, ya. Kalian untuk pengetahuan itu yang belum tahu bisa googling, bisa searching, ya, di Google. Dan kalian, ya, tadi kembali ke kartu, kalian adalah orang-orang yang pandai bersembunyi, menutupi diri. Keren. Oke, pile 2 kalian orang yang bijaksana. Pile 2 ini sangat bijaksana. Kalian adalah orang-orang yang pandai membawa diri, membawa perasaan kalian. Kalian pandai untuk berbicara dengan orang, ya, tidak menyinggung seperti itu. Kemudian kalian ini juga orangnya tulus, ya. Kartu ini adalah kartunya orang kategori baik, ya, menurut alam semesta yang sudah selaras. Begitu kakakku. Oke. Oke, kalian sorry. sorry, ya. Kalian sangat spiritual sekali. Ada goncangan, ada badai. Oke, kalian sangat spiritual sekali, ya, yang memilih pile ini. Ini The Hermit. Kartu The Hermit adalah kartu pertapa. Kartu pertapa ini menunjukkan kalian sebenarnya adalah orang-orang yang suci, ya. Suci ini jangan dimaknai orang tidak pernah bersalah, bukan, ya. Orang suci adalah orang yang pandai membersihkan hatinya, pikirannya. Bukan berarti tidak pernah salah. Ketika ada kesalahan datang, dia akan segera sadar. Ibarat ada kotoran masuk, dia akan segera membersihkannya, ya. Ini kartu pertapa. Sangat spiritual sekali. Kalian juga bukan orang yang suka keramaian, kalian suka menyendiri, ya. Kalian bukan tipe orang yang suka manut grubyuk gitu, yang suka kesana kemari rame-rame begitu, bukan. Kalian suka keheningan, ya. Kalian sepertinya memang dari kehidupan yang lalu, ya, bukan hanya di kehidupan ini, kalian memang terlahir, ya, menjadi seorang pencerah, ya, penasehat spiritual seperti itu. Kalian orang yang banyak memberikan cahaya bagi orang lain. Oke, keren. Oke, lanjut. Kalian, ya, yang memilih pile 1 ini adalah orang-orang yang punya kemampuan khusus, ya, kemampuan di bidang khusus. Misalkan ada yang bisa pengobatan tradisional, ada yang bisa menyembuhkan ilmu-ilmu black magic seperti itu. Ada yang spesialis banyak lah, ya, di dunia spiritual itu orang-orang punya kemampuan.
seperti apa ya, pembaca tarot juga masuk di sini ya. Kemudian apalagi orang-orang yang healer ya, yang menyembuhkan, mental healer, menyembuhkan, ada yang lagi menyembuhkan orang gila kayak gitu-gitu ya. Ini kemampuan kalian, kalian punya kemampuan khusus yang tidak banyak dimiliki orang. Ini bisa dibilang apa ya, keahlian, Kaushir, sertifikat keahlian dari semesta. Kalian sudah mendapatkan sertifikat keahlian dari semesta ya. Kalian sudah selaras dengan semesta dan direstui. Ini bisa menjadi jalan hidupmu ya, untuk membantu orang lain, dan kalian akan dapat kebaikan dari sana ya. Jadi bisa kalian ada yang berkarir di sana ya. Jadi kalian dapat imbal balik lah ya dari apa yang sudah kamu lakukan untuk orang lain ya, seperti memberikan jasa begitu. Dan saya sangat paham orang-orang di dunia spiritual itu untuk mendapatkan uang ini bukan uang-uang yang akan dipergunakan untuk memperkaya dirinya, tidak sama sekali. Tidak ada sudah pemikiran seperti itu, karena dia sendiri sebenarnya sudah dicukupi, sudah difasilitasi, dia sangat paham betul. Jadi kalian yang memilih file ini memang apa ya, ia sudah diperjalankan ke sana, ke ranah sana. Jadi tidak usah malu, tidak usah gengsi, itu jalan hidupmu, kamu jalani dengan sukacita, sukacita ya, sukarela, sukacita, penuh bahagia begitu ya. Karena rezeki akan datang dengan sendirinya. Orang-orang di Bali ini rezekinya tidak sulit ya, rezekinya itu datang sendiri. Tidak harus dikejar ngoyo, sudah datang. Gitu ya. Wah, oke, sudah panjang untuk bal 1. Kita akan menuju ke bal 2 ya. Terima kasih bal 1 sudah menonton ya. Kita akan ke bal 2. Oke. Lanjut. Oke, hai bal 2. Bal 2 ini tentang apa? Ini kartu leluhur lagi. Yang pertama tadi juga leluhur di dimensi ini leluhur ya, dengan lambang burung, karena burung adalah lambang roh ya, roh para leluhur. Dan ini kartu malaikat ya untukmu. Oke, kita akan pakai kartu satunya. Sorry. Untukmu yang memilih file 2, kemana kecenderunganmu, kecondonganmu ya, ke arah spiritual atau supranatural begitu ya, atau keduanya. Nah, kita akan lihat. Oke, file 2 ya, tarik nafas. Oke, file 2. Kartu ini keluar lagi. Oke, file 2 ya. File 2 ini masih seperti kartu pertama. Kalian didampingi oleh para leluhur. Bahkan di sini ada kartu para malaikat dan beberapa khotam, mungkin dari bangsa apa ya, orang umum menyebutnya bangsa jin begitu ya, peri bersayap seperti itu ya, peri gunung seperti itu, peri hutan begitu ya. Ini kartu luar biasa dari file 1 tadi ya. File 1 tadi orang yang bakal dikenal, file 2 juga sama. Ini file 2 ini orang-orang yang memang bakat terkenal, bakat sekali. Jadi kalian akan dikenal orang, kalian akan dibutuhkan orang, akan dicari orang. Dimanapun kalian sembunyi, mau sembunyi di lubang semut juga akan tetap dicari orang ya. Berarti kalian punya kemampuan yang memang dibutuhkan orang. Oke, file 2 ini sepertinya adalah orang-orang yang sedang pencarian jati diri. Itu hangman. Kalian, banyak di antara kalian yang sedang dalam perjalanan pencarian jati diri ya. Pencarian jati diri ini nanti panjang ceritanya ya. Kapan-kapan kita akan membahasnya. Jadi kalian sudah mulai ini dari fase awakening ya. Kemungkinan kemudian kalian melakukan mungkin apa ya, tirakat-tirakat tertentu begitu ya. Kalian mungkin punya pembimbing yang membimbing kalian untuk tentu saja melakukan ritual-ritual tertentu ya.
dalam rangka pencarian jati diri, karena ini prosesnya bisa panjang bisa pendek, tinggal lewat mana kalian, jalanmu halus atau jalanmu berbatu-batu ya. Belum tentu jalanmu halus kemudian kamu cepat sampai, sangat tidak tentu ya, karena jalan yang berbatu-batu yang sulit dengan tebing-tebingnya yang licin bisa jadi jauh lebih cepat sampai ya. Oke, di sini untuk file 2 yang memilih file 2 ini adalah orang-orang yang sepertinya masih menyukai menyukai perjalanan ke tempat-tempat bersejarah tempat-tempat mistis begitu, mungkin makam-makam wali atau makam-makam para leluhur zaman kerajaan, mungkin candi-candi, mungkin situs-situs apa begitu ya. Kalian masih suka di area situ sepertinya ya, menurut versi kartu tarot ini ya. Oke, di sini juga sepertinya kalian ini ada yang kecewa, mengalami kecewa mungkin karena kalau kita berbicara tentang supranatural spiritual, mungkin kalian ini pernah dikecewakan secara supranatural, mungkin ya kalian kenal guru pembimbing yang mungkin ternyata tidak tepat, membuatmu kecewa, tidak sesuai dengan harapanmu gitu ya. Ya sepertinya itu. Jadi kalian ini masih menanti ya. Wah, ini kalau dilihat dari sini kelihatannya kalian ini ada anak-anak indigo. Indigo sebenarnya adalah nama dari warna ya, warna ini ya, warna ungu ini adalah warna indigo, ungu biru keunguan. Jadi kalian yang di sini ini mempunyai bawaan ya, anak-anak indigo bawaan ini maksudnya, karena anak-anak orang-orang yang beraura ungu sejak lahir itu disebut indigo. Tapi nanti sesuai dengan seiring dengan perkembangan spiritual, beberapa orang akan beraura ungu. Jadi orang-orang yang sudah terbuka cakra ajnanya, cakra mata ketiganya yang berada di antara dua alis itu ya, yang kelenjar pinealnya sudah aktif atau indera keenam atau mata ketiga. Nah, ini dia akan beraura ungu. Oke. Jadi kalian yang nonton di sini sepertinya ada yang indigo. Oke, anak-anak indigo atau orang-orang indigo ini punya bakat spiritual yang tinggi. Dia juga bisa melihat hal-hal gaib begitu ya, bisa merasakan paling tidak. Tapi kalau yang beraura ungu ini biasanya tajam indera keenamnya ya, dan banyak yang bawaan ya. Jadi beberapa di antara kalian itu ada yang bawaannya memang beraura ungu atau indigo. Sekali lagi, indigo adalah nama warna. Orang-orang yang bisa melihat gaib itu tidak semuanya indigo ya. Ada yang memang menggunakan penglihatan khodam. Jadi apa yang dia lihat ya itu yang dilihat oleh khodam. Sebenarnya seperti itu. Ya, bukan indigo. Indigo itu warna aura. Jadi untuk membedakannya ya harus melihat auranya ungu atau bukan. Jika tidak ungu ya bukan indigo. Lalu bagaimana? Kenapa dia bisa melihat hal-hal yang gaib? Ya, karena dia yaitu menggunakan penglihatan entitas lain ya untuk melihat dimensi lain. Begitu ya. Jadi bukan karena asna. Kadang-kadang asnanya belum terbuka. Tapi dia sudah bisa melihat karena menggunakan pandangan dari entitas lain begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kamu yang di file 2 ini ya. Yang di file 2 ini, kalian ini orang-orang yang menyukai sejarah, suka menulis, bakat menulis hal-hal yang berhubungan dengan mistis, dengan supranatural, dengan spiritual begitu ya. Jadi kalian yang di sini ini sepertinya masih suka dua hal itu. Supranatural iya, spiritual iya. Jadi memang kalian punya kemampuan tentang supranatural, tapi kalian juga tertarik di dunia spiritual ya. Jadi keduanya begitu.
Jadi kalian ini adalah orang-orang yang punya bakat untuk menulis atau menyukai tulisan yang berbau sejarah lah ya, atau apalah ya yang berhubungan dengan masa lampau. Oke, orang-orang di file ini ya, ini ada kartu The Dead. Jadi sepertinya memang kalian adalah orang-orang yang terlahir kembali ya, reinkarnasi disebutnya. Jadi kalian jiwa tua. Oke, salah satu ciri-ciri indigo itu memang begitu, dia adalah jiwa tua, jiwa yang sudah terlahir berulang-ulang kali di muka bumi ini ya. Oke, saya juga belum melihat starseed. Mungkin ada ya beberapa di antara kalian yang starseed. Starseed itu apa? Kalian bisa cek di Google. Wah, ada kartu ini. Jadi beberapa di antara kalian ini ya, ada yang punya keilmuan magic, black magic begitu ya. Wah, keren ya. Ini ada hubungannya dengan santiet, itu guna-guna kayak gitu, pelet begitu. Kalian punya keilmuan itu. Ada yang bawaan ya, ilmu turunan dari leluhur, ada yang belajar ke sana ya. Tidak apa-apa asalkan itu memang bisa bermanfaat, kenapa tidak? Namanya ilmu semuanya datang dari sang sumber. Tidak ada ilmu yang kalian bikin sendiri ya. Jadi apapun yang kalian pelajari ya sudah kalian inginkan dan disetujui oleh semesta, asal dibuat untuk sesuatu yang bermanfaat ya, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Sekali lagi, bukan untuk menuruti hawa nafsu. Oke, di antara kalian ini sepertinya masih banyak yang usianya sangat muda, anak-anak yang masih muda, masih ganas-ganasnya begitu ya, masih kepo-keponya, masih ingin tahu banyak hal tentang keilmuan, tentang dunia pergaiban begitu ya. Oke, tidak apa-apa, itu adalah sebuah proses ya. Kalian yang menonton ini ya, sepertinya orang-orang yang tidak betah di rumah, suka pergi diam-diam, suka hilang diam-diam ya. Ini jiwanya jiwa-jiwa petualang sepertinya, jiwa yang tidak bisa dikekang dan tidak bisa berada di satu tempat ya. Tidak kerasan begitu ya di satu tempat lama begitu, tidak suka keramaian juga begitu, suka ngilang, suka datang dan pergi begitu ya. Oke ya, ini sudah cukup panjang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan ini. Sebenarnya hanya beberapa saja ya, kita belum detail sekali untuk membaca tentang kedalaman antara supranatural dan spiritual. Oke, jadikan ini sebagai referensi saja, bukan sebuah patokan ya. Ini adalah bacaan umum. Jika kalian mau private ya, mau pribadi, konsultasi pribadi, silakan, nomor sudah ada di setiap deskripsi atau caption yang saya buat ya di tiap video. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye bye.